warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza balagna ajalahunna فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah, kita masih membahas surat At-Talaq, ya. Walaupun artinya perceraian, ya, yang terkesan negatif, namun Al-Quran menginginkan negatifnya harus dibungkus dengan nilai-nilai akhlak, ya, yang sangat tinggi, ya. Seperti yang kemarin kita jelaskan, harus dengan semangat tasrih, ya, berpisah dengan sebaik mungkin, ya. Tidak ada saling menyakiti antara calon suami ataupun calon mantan suami atau mantan istri. Itu disebut tasrih, ya. Harus takut kepada Allah. Dan Allah katakan, "Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah." Maka pada ayat yang kedua, apabila para wanita yang diceraikan itu menjelang, ya, bukan habis tapi menjelang faidah, menjelang habis masa iddahnya, ya, fa'amsikuhunna bima'ruf, maka segeralah kamu rujuk, ya. Kalau dalam bahasa fikih raja'na, ya, raja'na kamu rujuk. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran, fa'amsikuhunna bima'ruf, ya. Rujuklah dengan sebaik-baiknya, dengan semangat imsak, ya. Semangat imsak itu apa? Semangat kembali untuk selamanya, ya. Tidak coba-coba, apalagi niat, nanti kalau macam-macam lagi saya cerai lagi. Enggak. Itu berarti tidak imsak dan tidak ma'ruf, ya. Ya, adapun masa iddah jika dihitung dari masa suci, ya berarti, ya, menjelang habisnya masa suci yang ketiga, ya. Syukur-syukur perceraiannya hanya dalam hitungan jam atau hitungan hari, ya. Seperti yang dialami oleh Rasulullah
ketika menceraikan Hafsah, itu cuma dalam hitungan hari aja, ya. Karena ditegur oleh Jibril, ya, raji'ha fa innaha sawwamatun, ya, fa innaha sawwamatun. Segera kamu rujuk karena dia itu wanita yang banyak puasanya. Artinya apa? Artinya penting para wanita muslimah memiliki satu amal-amal yang andalan, amal-amal yang menonjol bagi dirinya. Apakah menjadi orang yang banyak puasanya, banyak tilawahnya, banyak aktif dalam dakwahnya, ya. Sehingga nasihat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menjadi pertimbangan, ya. Memang istrimu ini, ya, dengan segala kekurangannya, tapi tidakkah engkau memperhatikan kelebihan yang dimiliki, ya, di mana satu kelebihan yang diungkapkan oleh Jibril adalah kelebihan dalam ketaatan kepada Allah, ya. Fa innaha sawwamatun qawwamah, ya. Ya, istrimu ini banyak puasanya, banyak qiyamul lailnya. Artinya apa? Ya, kamu mau berpisah dengannya, padahal Allah aja sangat mencintainya. Ya, tidakkah kamu malu kepada Allah? Ya, Allah aja memaklumi kekurangan-kekurangan Hafsah. Ya, tapi di sisi lain Allah sangat memuliakan Hafsah karena banyaknya ibadah yang dia lakukan. Ya. Maka hendaklah fa'amsikuhunna bima'ruf. Ya. Au fariquhunna bima'ruf, atau kamu berpisah. Kalau berpisah berarti ya dengan tegas dibiarkan sampai selesai masa iddahnya. Ya. Artinya ya, bima'ruf dalam arti ya udah selesai, ya. Tidak ada lagi hubungan, ya, hubungan atau ikatan suami istri, ya. Ya, ternyata shadaqallahul azim, ya. Kenapa Allah sampai mengatakan fariquhunna bima'ruf, ya. Berpisahlah dengan cara yang baik, ya. Kenapa? Karena tabiat manusia, ya. Jadi dia ingin berpisah, ya. Tapi dia sakit hati kalau, ya, istri yang sudah dia tinggalkan tidak dia rujuk itu, ya, misalnya mau menikah dengan, ya, laki-laki lain, ya, maka dia menteror laki-laki yang akan melamarnya, itu belum menikah baru melamar, diteror, ya. Maksudnya kamu jangan menikahi mantan istriku, ya. Itu namanya tidak ma'ruf, ya. Itu namanya zalim, ya. Ya, maka di ayat yang lain fa idza balaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna, ya. Ya, kalau sudah kamu nggak rujuki, ya, kamu nggak mau balik, maka kamu jangan menghalang-halangi, ya, baik mantan suami maupun wali, tidak boleh menghalang-halangi. Nah, itu yang dimaksud dengan fariquhunna bima'ruf, ya. Sampai mantan istrimu itu tidak tidak menikmati, ya,
kehidupan rumah tangganya yang baru dengan orang lain. Ya. Saya kira ini tidak hanya dialami oleh suku-suku tertentu ya, tapi hampir semua manusia. Enggak Arabnya, enggak Asianya, kalau sudah bab ya, bab seperti ini cenderung tidak ma'ruf, ya. Tidak dirujuk, tapi tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Ya. Sehingga ada yang dijelaskan dalam tafsir, ada kebiasaan bangsa Arab ya, yang kemudian punya etikat begini, daripada nanti kalau nggak saya rujuk ya dinikahi oleh orang lain, mendingan saya rujuk aja ya. Tapi dirujuknya tidak untuk ma'ruf ya. Dirujuknya hanya untuk status aja ya. Penting dia sebagai istriku sehingga nggak bisa dinikahi oleh orang lain. Ya. Jadi begitulah terkatung-katung ya. Disebut istri bukan, disebut ya, punya suami enggak juga, karena digantung seperti ini. Maka Allah ingatkan kepada laki-laki ya, wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah ya. Ya. Wala tadharuha kal mu'allaqah. Jangan kau berbuat zalim dengan menjadikan wanita itu terkatung-katung ya. Disebut rumah tangga enggak, disebut punya suami juga enggak ya. Walaupun kalau sudah habis masa iddahnya ya, tadinya tidak berminat untuk rujuk ya, tapi selesai masa iddah sehari, apakah sebulan, apakah setahun, tiba-tiba kok ingin rujuk ya dengan mantan istrinya itu ya, masih terkenang-kenang masa lalu misalnya ya, maka karena sudah habis masa iddahnya, maka proses rujuknya harus seperti nikah baru lagi. Ya. Ada khitbahnya, ada walimahnya, ya, walaupun nggak harus besar-besaran, ya nggak harus di gedung ya. Ada akad barunya dan lain sebagainya. Ya. Pihak mantan mertua tidak boleh. Ya. Wah, jangan nikah lagi sama dia, ntar anak saya disakiti lagi misalnya, nggak boleh. Ya. La ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf. Ya, itu di 231 Al-Baqarah. Ya. Ya, padahal proses rujuk itu ya termasuk proses yang dimudahkan ya. Ya, andai kata pakai WA ya sudah selesai. Mulai hari ini saya rujuk ya. Ya, andai kata mungkin orang Indonesia suka males terus terang ya, maka dia mendatangi istrinya ya, melakukan apa saja yang menunjukkan satu kehalalan bagi suami istri ya, mulai yang terkecil sampai yang terbesar, maka itu sudah dianggap rujuk ya. Walaupun ya idealnya rujuk itu ya ada persaksian ya. Jadi duduk bersama berdua, disaksikan oleh keluarga ya, menyatakan saya rujuk ya. Nah, itu lebih bagus lagi supaya lebih bertanggung jawab rujuknya, bukan rujuk ya ngasal ataupun ya, punya hidden agenda ya, punya niat-niat yang tidak baik. Maka Allah katakan wa ashhidu dzawai adlin minkum ya. Maka hadirkan dua orang saksi yang adil ya. Yang alim, yang adil ini selain secara akhlak, amanah ya, termasuk kealimannya ya.
ataupun ketokohannya, ya, ya yang harapannya bisa lebih mengikat rujuknya, ya. Kalau cerai lagi, kalau ada niatan cerai lagi, dia mikir, ya Allah, malu ya, kemarin kan sudah disaksikan oleh Ustadz Fulan bahwa saya rujuk, ya, masa mau cerai lagi, ya, cerai yang kedua misalnya, ya. Walaupun secara usul fikih dikatakan al-amru lil wujub, ya, segala nas yang bermakna perintah maka berarti memiliki nilai hukum wajib, ya, seperti aqimu, tegakkan salat, ya, berikan zakat, wa atuz zakah. Seharusnya di sini juga begitu, wa asyhidu, ya, ya, persaksikanlah proses rujuk itu. Tapi dalam kenyataannya Rasulullah mengesahkan rujuk para sahabat yang tidak dipersaksikan, arti menunjukkan saksi dalam rujuk itu hanyalah mandub, ya, hanyalah anjuran, ya. Walaupun sebagian ulama tetap berpendapat wajib, ya, supaya terjadi pengikatan. Ya, adapun satu yang perintah tapi tidak pasti wajib, ya, selain ayat ini juga ayatul mudayanah, ayat tentang hutang piutang, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau hutang piutang catatlah, ya, perintah, ya, tapi di lapangan Rasulullah tidak tidak membatalkan, ya, ataupun mengesahkan hutang piutang yang tanpa catat mencatat, ya, saling percaya aja, ya. Tapi kalau saling percaya tiba-tiba ada yang khianat, ya, tadinya teman akrab, ya, ya kalau hutangnya cuma 10.000, 100.000, ada khianat nggak masalah, tapi hutang 100 juta, 200 juta, ya. Ya, kalau ada yang khianat, kemudian enggak, saya nggak merasa hutang, mana siapa saksinya, nggak ada, mana catatannya, nggak ada. Maka di dalam hadis dikatakan jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Artinya kenapa kamu sudah diingatkan oleh Allah, catatlah, nggak mencatat, ya. Ya, karena manusia belum tentu selalu dalam keistiqomahannya, ya. Bulan ini istiqomah, tahun depan, ya, bisa berubah, ya. Wa aqimus syahadata lillah, dan adalah para saksi itu menegakkan, ya, syahadahnya, ya. Artinya betul-betul menjadi saksi yang baik, ya. Kalau misalnya ada yang menggugat, ya, kamu ini cerai kan belum ada rujuk kok sudah seperti suami istri lagi, ya, maka saksi harus melakukan pembelaan, ataupun suami istri itu bisa meyakinkan orang meragukannya, ya. Oh, silahkan saja kamu konfirmasi ke fulan, ya, atau Ustadz fulan, karena dialah yang menjadi saksi saat kami rujuk misalnya. Maka saksi harus terus terang, iya betul saya menjadi saksi bahwa si fulan dan fulana sudah rujuk, ya. Jadi waqimu, tidak boleh saksi kemudian mengingkari persaksian yang enggak, saya enggak pernah jadi saksi, ya. Berarti dia berkhianat kepada Allah. Karena itu Allah katakan lillah,
wa aqimus syahadata lillah, ya. Berilah persaksian yang benar, ya, karena kamu tidak ingin berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya. Maka semua penjelasan di atas sudah seharusnya menjadi nasihat, ya, menjadi mau'izah, ya, bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Maka inilah yang sering saya katakan, ya, dalam berbagai macam kajian, terutama di tulisan saya tentang cahaya rumah tangga dalam Al-Quran, ya. Bahwa rumah tangga itu, ya, tiang-tiangnya, penguat-penguatnya memang harus dari ilmu, iman, dan, ya, akhlak. Ya, ini saling berkaitan, ya. Ya, tidak akan ada akhlak kalau nggak ada ilmu, nggak ada, ya, nggak ada iman, ya. Jadi semua apa istilahnya warning yang disebut oleh ayat ini nggak ada gunanya kalau manusia tidak, ya, beriman kepada Allah, tidak punya iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Coba misalnya la tukhrijuhunna, ya. Dalam kondisi-kondisi yang sedang panas rumah tangga, ya, terjadi perceraian, ya, ya, namanya manusia kalau udah cerai, saya tidak ingin melihat mukanya lagi istilahnya, ya. Tidak perlu sandalnya saya nggak mau lihat, ya. Jadi jangan ada di rumah saya ini. Tapi kalau dia beriman nggak bisa, ya. Allah yang melarang kamu, ya, mengusir mantan istrimu itu, ya. Harus dia tetap di rumahmu, ya, apabila, ya, ya, terjadi perceraian, ya, la tukhrijuhunna, ya. Walaupun mantan istri ini punya rumah sendiri. Wah, saya kan punya rumah sendiri, ngapain di rumah mantan suami saya? Maka Allah katakan wala yakhrujna, ya. Walaupun dia punya rumah, dia harus tetap bertahan di situ. Karena Allah punya tujuan, siapa tahu dengan tetap di rumah dan keduanya memiliki potensi-potensi kesalihan sehingga keberadaan di rumah itu bisa menghasilkan apa yang disebut dengan la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Ya, siapa tahu ada perubahan dengan cepat, ya. Karena iman, ya, suami, ya, tidak mungkin, ya, berbuat, ya, yang menyakitkan terhadap mantan istrinya. Karena Allah mengatakan, wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Ya. Ya, inilah yang bisa dipahami sebagai dalil kuat bahwa rumah tangga itu sebelum, saat, ataupun sesudahnya harus terus membuat orang beriman itu meningkatkan keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya, rumah tangganya betul-betul tunduk kepada Allah, ya. Bukan tunduk kepada hawa nafsu, bukan tunduk kepada setan, ya. Sementara itulah yang sering terjadi, ya, ya, rumah tangga.
Orang berumah tangga ingat Allahnya saat akad aja. Ba'dal akad udah nggak ada ya. Yang dikhawatirkan lagi. Jadi walaupun Allah katakan dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya. Kalau keimanannya tidak ditingkatkan, ilmunya tidak ditingkatkan, maka ya, ini semua nggak berlaku. Ya. Bahwa penjelasan-penjelasan Allah ini harus menjadi satu pegangan yang harus diperhatikan. Ya. Ya, sebagaimana dalam kehidupan, sebagaimana pesan presiden harus begini, orang udah takut. Ini pesan Allah, kamu harus begini, harus begitu. Ya, seharusnya manusia takut. Ya. Kalau sudah tidak ada takut, ya berarti ya sulit untuk bisa ya menjalani kehidupan rumah tangga. Ya. Dan yang paling menjadi korban tidak mustahil ya seringnya adalah wanita ya. Karena ya, wanitalah yang memang seharusnya diperhatikan oleh suami ya. Diperhatikan, diberikan satu tanggung jawab dan seterusnya ya. Kebetulan wanitanya perkasa. Ya. Ya. Saya siap hidup tanpa suami. Ya. Saya bisa mandiri. Ya. Saya punya kemampuan ya, mencari rezeki dan seterusnya. Ya. Ya, kelihatannya gagah. Ya. Tapi di balik gagahnya itu, ketika laki-laki itu tidak yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, maka berdampak kepada ya, trauma kepada pernikahan. Ya. Akhirnya ada kesimpulan, paling nikah, ya, nikah itu hanya nyusahin hidup saja. Ya. Jadi nikahnya disalahin, padahal ya manusianya yang tidak melaksanakan SOP. Ya. Dan tidak mustahil kondisi ini terjadi di masyarakat yang notabene ya, kaum muslimin ya. Namun sudah trauma duluan terhadap ya, lembaga pernikahan. Ya. Maka bisa dibayangkan ya kalau kaum musliminnya aja ada, walaupun nggak semuanya, ada yang trauma dengan pernikahan, ya. Tidak, menurut mereka pernikahan itu hanyalah membawa kesengsaraan, tidak menjanjikan, ya. Maka bisa dibayangkan bagaimana di negeri-negeri yang tidak ada keimanan, ya. Ya. Negeri-negeri yang masyarakatnya sebagian besar ya kufar kafirat ya, nah, udah otomatis sudah betul-betul ya istilahnya ya, mendelit habis ya pernikahan itu sebagai salah satu SOP kehidupan ya, padahal Allah mengatakan begini, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Nah, kalau semuanya berpikir nggak usah nikah repot berat ya sengsara ya, gimana manusia bisa berkembang ya. Nikah aja, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Nikah nanti kamu dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah nikah nggak ada, mana bahagia, mana katanya mawaddah
Yang ada hanya pertengkaran, yang ada hanya permusuhan. Ya. Kenapa? Karena kamu tidak wa min ayatihi, ya. Tidak mengikuti SOP Allah yang maha tahu bagaimana seharusnya manusia itu menikah. Ya. Sehingga ketika ayat ini dilanggar oleh manusia, manusia akan mengalami ya satu bencana yang mengerikan. Ya, ya, apa itu? Ya, krisis kemanusiaan. Ya. Semua negara-negara yang tidak mengenal ya pernikahan secara Islam semua terancam ya, terancam kekhawatiran negaranya ya kehilangan generasi ya. Karena kalau ada generasi tua yang habis ya nggak ada penggantinya karena nggak ada pernikahan ya. Di negeri Eropa dan sebagian seperti Asia seperti ya apakah Jepang apakah Korea ya apakah Taiwan Cina ya itu ya masuk negara-negara yang sudah mengkhawatirkan ya kalau terjadi krisis kemanusiaan dan ya tahun awal 2000-an saja ini sudah dirasakan ya. Jumlah orang-orang lansianya lebih besar daripada jumlah ya pemuda apalagi kelahiran itu merata di seluruh negara-negara kafir. Yang terjadi apa? Ya kalau negara isinya banyak lansianya, maka negara akan kehilangan pemasukan. Ya. Ada pajak kalau ada masyarakatnya bekerja. Ya, kalau masyarakatnya udah nggak bisa kerja, namanya lansia, ya. Nah, maka undang-undangnya mengharuskan negara bertanggung jawab terhadap lansia itu. Ya. Udah nggak bisa menghasilkan pajak, negara harus menghidupi mereka. Wah, akhirnya bikin peraturan siapa yang menikah ya mulai pernikahan sampai anaknya nanti sekolah ditanggung negara semua ya. Bagaimana hasilnya? Apakah jadi orang jadi kepingin menikah? Enggak juga ya. Orang tetap enggak menutup rapat ya. Nikah hanyalah sumber kesengsaraan dalam kehidupan ya. Akhirnya manusia menyalahi fitrahnya sendiri ya. Maka pemahaman ini harus bisa membuat kita merasakan indahnya syariat Allah, indahnya Al-Quran ya. Ya. Ternyata nikah itu bukan sekedar ya urusan biologis, kebutuhan biologis saja. Ternyata menikah itu wah jauh lebih kompleks permasalahannya, ya, lebih luar biasa ya konsekuensinya ya. Dengan nikah ada amal soleh, dengan nikah terjalin hubungan manusia dengan manusia satu dengan yang lain karena ya Allah katakan wa huwallazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra ya. Karena pernikahan ada manusia-manusia yang disebut mertua, ada manusia-manusia yang disebut ipar ya. Itu semua menjadi satu hubungan keluarga yang indah dalam kehidupan manusia jika berjalan dengan baik ya. Ada ya istilahnya semua kerabat istri, semua kerabat suami adalah kerabat kerabat bersama ya. Karena Allah katakan nasabau wasihra. Hubungan manusia dengan manusia itu ada yang diikat oleh hubungan darah, nasaban, ada yang diikat dengan hubungan sihra, pernikahan. Sehingga sering dikatakan nikah itu bukan antara orang per orang, tapi antara ya,
keluarga besar laki, keluarga besar perempuan bertemu, ya. Ya, sehingga yang tadinya nggak punya perasaan yang bersifat kekeluargaan, maka menjadi tumbuh karena adanya sihro. Ya. Tapi kalau sihronya nggak benar, sihronya tidak sesuai dengan syariat Allah, ya buru-buru dengan keluarganya, buru-buru dengan orang tuanya, dengan yang bersangkutan pun, ya, suami terhadap istrinya udah nggak saling menghargai, nggak saling percaya, begitu juga sebaliknya. Ya. Jadi luar biasa manusia ini, ya, ya menikah bisa sengsara, nggak menikah bisa sengsara. Ya. Jadi solusinya apa? Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Manusia harus kembali kepada Allah, ya, mengimani hari akhirat yang yang digembar-gemborkan oleh Allah. Ayo beriman. Ya. Sehingga mengatur kehidupannya dari yang terkecil sampai yang terbesar selalu diikat oleh Allah hari akhirat. Allah hari akhirat. Ya. Karena yakin kepada Allah, oh kalau kamu begini, ini ada pahalanya. Oh kalau kamu begini, ini ada dosanya. Ya. Oh kalau kamu begini, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu maha adil. Ya. Teradil dari manusia yang adil. Ya. Nah, orang yang terus mengembangkan imannya kepada Allah dan hari akhir disebut orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Orang yang hidupnya selalu mengikat dengan Allah dalam penghambaan, ketaatan, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Allah memberi jaminan kalau hidupmu itu selalu menghambakan diri kepadaku, taat kepadaku, ya, maka urusan-urusanmu aku yang menghandle, ya. Dengan apa? Dengan memberi solusi, yaj'al lahu makhraja. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan aslinya manusia itu lemah. Ya. Ya. Nah, kalau menghadapi masalah itu lemah. Ya. Tapi kalau dia bertakwa, ya katakan dia banyak istighfar aja. Ya. Banyak istighfar saja. Maka diungkapkan dalam surat Hud, ya. Yursilus sama alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Ya. Istighfar akan menghasilkan kekuatan. Kekuatan akan menghasilkan, ya, ketangguhan menghadapi masalah. Ya. Sehingga manusia bisa berpikir secara jernih. Ya, itulah salah satu cara Allah memberi solusi kepada manusia. Ya. Apalagi dikuatkan dengan doa-doanya, ya, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Ya, langsung maksudnya ya dia mengeksplisitkan, ya, ya Allah, ya tolonglah kami bisa menyelamatkan rumah tangga, ya Allah berilah jalan keluar atas permasalahan rumah tangga saya, eksplisit, ya, implisit, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Walaupun kita nggak ngomong, Allah udah tahu. Ya. Oh, lagi punya masalah, ya. Ya. Maka jangan sampai lagi punya masalah aja dzikir ente la ilaha illa anta. Kemarin nggak ada masalah, diem aja. Ya, jangan sampai dikomentari begitu. Oleh karena itu pentingnya menjadi dzikir la ilaha illa anta, dzikir harian, ya. Barang 10, ya. Ya, bahkan 1 nggak apa-apa deh. Pokoknya jangan nunggu ada masalah, ya. Karena disebut di surat As-Saffat dan Al-Anbiya, siapa yang biasa mewiridkan, ya,
tahlil Nabi Yunus ini ya yang isinya berupa tahlil, tasbih, i'tiraf ya. La ilaha illa anta tahlil. Subhanak tasbih. Ini kuntu minadz zalimin, i'tiraf, pengakuan ya. Ke siapa yang merutinkan tiap hari ya. Walaupun cuma sekali saja ya. Ya, lagi nganggur-nganggur, lagi nggak ada apa-apa, terlintas ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Siapa yang menjadikannya bacaan harian ya, maka kalau suatu saat ada masalah, semoga Allah menjaga manusia dari masalah, orang beriman dari masalah-masalahnya. Kalau ada masalah, maka ketika dia membaca tahlil itu akan mempercepat ya makhraja, solusi dari Allah ya. Sebagaimana Allah katakan, falaula annahu kana minal musabbihin labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau saja Nabi Yunus itu sebelumnya tidak mewiridkan tahlil ini ya, tentu dia akan diperhatikan sampai hari kiamat. Tapi karena mewiridkan ya, begitu sekali bertahlil langsung direspon oleh Allah, langsung dikasih solusi. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya. Jadi akan menghasilkan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Jadi berarti apa? Solusi permasalahan rumah tangga itu softwarenya sudah ada di dalam diri manusia itu sendiri. Ya. Cuma kalau tidak ada ketakwaan, software itu tidak berfungsi dengan baik. Ya. Jadi software itu berupa apa? Ya. Walaupun ada masalah, otaknya dibuat jernih berpikir. Ya. Hatinya tetap ya bersih di dalam menghadapi masalah, jiwanya tetap bersih ya dalam menghadapi masalah ya. Kondisi ini tidak akan terjadi kalau tidak ada ketakwaan ya. Ya. Tidak terjadi yaj'allahu, tidak ada peran Allah untuk ya mengaktifkan ya otak yang jernih, jiwa yang bersih, hati yang bersih, sehingga nggak bisa berpikir ya, atau berpikirnya dalam cengkeraman setan ya. Tapi ketika ada ketakwaan ya, maka manusia ya, hatinya tenang, jiwanya bersih dari kedengkian, kebencian, sehingga bisa berpikir dengan jernih. Ya, dari situ akan didapatkan makhraja. Ya. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Ya. Ya, walaupun dalam Al-Quran rezeki itu maknanya luas ya. Ya. Tapi manusia kadang-kadang maunya rezeki itu uang aja. Ya, ya. Bisa bersabar itu berarti rezeki. Ya. Bisa terus dalam ketaatan itu rezeki. Bukankah Allah mengatakan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ya. Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dapat ampunan dan rezeki. Ya. Ya Allah, berilah aku kemampuan selalu baca Quran. Nah, doanya menggunakan kata rezeki. Ya, warzuqna tilawatahu. Ya. Ya, karena ya, kata rezeki itu syaratnya pemberian, ya, pemberian yang istimewa. Ya. Dengan pemahaman keimanan, apa saja yang baik itu adalah rezeki. Ya. Tapi ketika manusia ini
ya lebih dominan, istilahnya mata duitan, ya berpikirnya hanya uang aja. Ya. Padahal bisa yang lain-lain. Ya. Kalau kemudian rumah tangga itu ya selalu Allah berikan ini ya, mayattaqillah yaj'al lahu makhraja, sehingga ada keharmonisan, ada ketahanan dan lain sebagainya, maka itu harus dipahami rezeki. Ya. Supaya apa? Supaya bersyukur dalam segala kenikmatan. Ya. Kalau manusia memahami rezeki hanya uang lagi, ya, maka ya merasa bersyukurnya kalau masalah uang aja, ya. Dikasih kesehatan, ya, padahal itu rezeki, nggak bersyukur, ya. Padahal kalau dia tahu ya bahwa kesehatan itu ya sama dengan uang juga, ya. Ya. La samahallah, semoga Allah menjaga kita semua, ya. Orang-orang yang diuji oleh Allah dengan gagal ginjal misalnya, ya sekali cuci darah berapa? 5 juta ataupun 7 juta, ya. Ya, seharusnya kalau dia sehat, uang itu bisa di saving, ya. Ya. Tapi ketika sedang dicabut, ya nikmat ginjal saja manusia harus mengeluarkan uang jutaan. Ya. Jantungnya bermasalah, pasang ring 100 juta. Ya. Semuanya jadi uang. Karena itu, ya, bersyukurlah dengan berbagai macam rezeki. Ya. Ada rezeki uang, rezeki kesehatan, rezeki ketaatan. Ya. Ya. Sudah 5 waktu sholat, sudah, ya, sudah dalam dirinya nggak mungkin ya jilbab ini dicopot, itu istilahnya. Ya, kapanpun aurat ini harus tertutup, itu ya harus diyakini sebagai rezeki. Ya. Supaya apa? Supaya kalau ada kondisi-kondisi manusia itu mengalami apa yang disebut dengan al-ham wal hazan, itu bisa menjadi pertimbangan. Ya. Jiwanya lagi nggak tenang, galau. Cobalah kamu tuh apa yang kamu galaukan, sedihkan. Rezeki Allah tuh kan masih banyak, ya. Ya. Kamu jadi ahlu ta'ah, kamu jadi ahlu Quran, kamu jadi ahlu dakwah, ya. Kamu jadi ahlul afiyah. Memang itu enggak kamu hitung, ya. Apa jadinya kalau itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Baik min haitsu la yahtasib, dari datangnya, ya, ya. Ataupun la yahtasib, ya. Suatu kondisi yang tidak diduga, ya. Ya. Ada orang-orang tertentu ya olahraganya kurang, ini kurang, tapi ya sehat-sehat aja tuh, ya. Min haitsu la yahtasib, ya. Ada orang nyari rezekinya kayaknya nyantai banget, ya, tapi hasilnya kayak orang yang kerja keras. Min haitsu la yahtasib, ya. Maka harus disyukuri, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kemudian Allah menginginkan manusia itu ya menyerahkan semua urusannya kepada Allah, dan disebut dengan bertawakal, ya. Ya, wabil khusus dalam urusan rumah tangga. Ya. Ini penting kita sadari, ya, bahwa ayat ini populer, ya, di kaum muslimin, terutama di khutbah-khutbah Jumat, ya. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Namun penting kita pahami bahwa ayat ini aslinya, ya, sebelum difahami dengan sebuah istilah yang kita sebut dengan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi, ya, ya. Ayat ini berlaku untuk apa aja lah, ya. Ya. Tapi khususnya harus itu dipahami, khususnya dalam urusan rumah tangga, ya.
karena ayat ini adanya dalam surat kerumah tanggaan. Ya. Jadi jangan sampai khusus sabab ini terlupakan. Ya. Ingatnya ya, problematika secara umum. Ya. Jadi kalau ini dipahami khususnya rumah tangga, berarti ya alat maintenance rumah tangga itu berarti harus ketakwaan. Ya. Bukan sekedar masalah apa istilahnya komunikasi yang baik, ya, apa dana operasional yang cukup, seakan-akan itu aja kan kadang-kadang ya lupa bahwa membangun, membina ketakwaan itu termasuk salah satu menjaga keutuhan rumah tangga. Ya. Sehingga kalau itu yang terjadi, seharusnya manusia ya khawatir, ya, kok di rumah tangga ini tidak ada sholat 5 waktu, aduh jangan-jangan akibat nggak sholat 5 waktu, ya kondisi rumah tangganya akan bermasalah, ya. Ya. Ataukah ya di rumah tangga itu nggak ada tilawah, nggak ada zikir, nggak ada tilawah Quran, ya. Yang kadang-kadang orang mengira itu cuma masalah pahala, ya. Kalau pahala memang baca Quran doang, yang lain juga bisa kok, ya. Padahal itu merupakan unsur-unsur ketakwaan. Sampai gara-gara karena kurang zikir, kurang tilawah, kemudian di rumah tangga itu ya terjadi masalah-masalah yang seakan nggak ada solusinya. Padahal yang membuat tidak ada solusi manusia itu sendiri karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketakwaan adalah menyerahkan semua urusan kepada Allah. Ya. Kalaupun harus rujuk, ya bertawakal kepada Allah. Kalaupun harus berpisah, bertawakal kepada Allah. Ya. Bertawakallah kepada Allah yang seutuhnya, ya. Supaya apa? Fahuwa hasbuhu, supaya kamu tenang. Ya, tenang dalam arti saya sudah serahkan kepada Allah, ngapain masih bingung-bingung lagi, ya. Fahuwa hasbuhu, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah, lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi la razaqakum, ya, kama ya yarzuqullahu thair, ya. Kalau kamu betul-betul bertakwaknya kepada Allah totalitas, ya tentu Allah akan memberimu rezeki seperti Allah memberi rezeki kepada burung, ya. Ibaratnya burung itu nggak sekolah, burung itu nggak ngerti ini, tapi ya tiap hari makan aja, ya. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan, ya. Pagi keluar perutnya masih kempes, sore pulang sudah kenyang, ya. Innallaha balighu amrih, ya. Terhadap yang bertakwa dan bertawakal, niscaya Allah akan ya merealisasikan keputusan-keputusannya. Ya. Apakah kamu harus begini, semuanya dalam bimbingan Allah. Ya. Bukan menjadi ya nafsuhu balighu amrih, ya. Ya. Akluhu balighu amrih, jiwanya atau akalnya, tapi Allah yang akan mengatur hidupnya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah telah menjadikan segala sesuatu itu sudah ada takdirnya, sudah ada rekayasa-rekayasanya. Jadi siapa yang percaya kepada Allah, ya, insya Allah apa yang diputuskan oleh Allah dengan takwa, dengan tawakal, dengan baligh amri, ya tenanglah dia, ya. Sehingga orang-orang saleh dulu mengatakan, ya, doa yang dikabulkan oleh Allah untuk saya, ya, itu
kebahagiaan bagi saya, ya. Atau satu kebahagiaan bagi saya, ya. Karena keinginan saya dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan, 10 kebahagiaan bagi saya. Loh, pokoknya terbalik. Enggak, ya. Inilah cara orang bertawakal kepada Allah. Ya. Nah, ketika belum dikabulkan, ya, 10 kebahagiaan. Kenapa? Karena dia yakin, ya, saat dia berdoa, kan semua doanya didengar oleh Allah. Apalagi doanya udah mencapai ratusan ribuan, kan pasti Allah tahu, ya. Kan pasti Allah tahu, bisa, sangat bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Saat ini juga doamu saya kabulkan, sangat mampu bagi Allah, ya. Tapi, ya, karena dia yakin, ya, bahwa pilihan Allah itulah yang terbaik bagi dirinya, sehingga, ya, menjadi satu kebahagiaan tersendiri, ya. Apalagi dipahami lebih luas, semakin banyak berdoa, semakin banyak rahmat dan pahala, ya. Ya. Semakin banyak berdoa, semakin meningkat tingkat penghambaan diri manusia kepada Allah. Semakin berdoa, semakin ada amal soleh yang disebut dengan husnudzon kepada Allah yang terus berlangsung, ya. Begitulah para ulama, ya, dalam bertaamul, berinteraksi dengan Allah, karena ma'rifatnya yang tinggi sehingga selalu, ya, berpikiran positif terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian kaji kita pada pagi hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.